Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal Salahuddin Wauti, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, uh, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 531422072. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu Analytical Hierarchy Process yang akan terbagi menjadi dua part. Untuk part pertama itu saya sendiri akan menjelaskan, dan part kedua nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Part pertama berisi materi berupa pengertian AHP hingga uji konsistensi matriks. Tidak lupa tujuan pembuatan video ini yaitu untuk menyelesaikan UAS dari mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan. Oke, langsung saja kita masuk ke pengertian AHP atau Analytical Hierarchy Process. Apa itu AHP? AHP atau Analytical Hierarchy Process adalah penguraian sebuah masalah ke dalam bentuk hierarki dan alternatif. Ini maksudnya, dalam proses AHP ini, sebuah masalah akan diuraikan menjadi dalam bentuk hierarki, dan nantinya di dalam hierarki itu akan berisi alternatif-alternatif jika kita menjalankan beberapa atau berfokus kepada suatu kriteria yang sudah dibentuk di dalam hierarki tersebut. Langsung saja kita gambarkan bagaimana hierarki dalam AHP ini sendiri. Hierarkinya itu ada gambaran singkatnya seperti ini ya. Masalah itu akan menjadi sebuah tujuan utama di dalam AHP. Masalah akan menjadi hierarki paling atas, menduduki struktur paling atas. Dan nantinya di bawah ini masalah ini akan dipecahkan menjadi ada beberapa kriteria-kriteria yang bisa mendorong penyelesaian masalah ini. Jadi masalah akan dipecahkan menjadi beberapa kriteria, dan nantinya akan muncul beberapa solusi yang dibentuk berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah kita pecahkan tadi dari si masalah. Jadi misal kita ada kriteria 1, maka alternatif akan muncul untuk menggunakan cara si kriteria 1. Sementara untuk kriteria 2 akan muncul alternatif yang lainnya lagi. Begitu juga dengan kriteria 3. Bisa jadi banyak kriteria, tidak tergantung dari diagram yang saya sudah buat ini. Lanjut. Oke, contoh kasus saja. Di sini ada orang yang ingin membeli HP yang harganya relatif murah, memorinya besar, warnanya banyak, ukuran piksel pada kamera besar, beratnya ringan, dan bentuknya unik. Dari sini kita sudah bisa menangkap masalahnya apa, terus kriterianya apa, dan alternatifnya ada apa saja. Di sini si laki-laki memberikan alternatif berupa 4 HP. Di sini ada HP Infinix, ada Samsung, iPhone, sama HP Mito. Tapi si laki-laki ini bilangnya saya ingin membeli HP yang harganya relatif murah, memorinya besar, warnanya banyak, ukuran piksel pada kamera besar, beratnya ringan, dan bentuknya unik. Ini menjadi sebuah kriteria dari masalah utama tadi. Masalah utama si laki-laki ini adalah ingin membeli HP yang harganya relatif murah itu, dan beberapa kriteria yang sudah disebutkannya tadi. Jadi kita pecahkan dulu. Oke, kita bagi dulu. Alternatifnya ada berapa? Ada 4. Terus dia minta kriterianya ada apa? Ada harga, memori besar, terus warnanya banyak, ada ukuran piksel kamera, beratnya ringan, dan bentuknya unik. Nah, kita pecahkan menjadi sebuah tabel. Kita uraikan menjadi sebuah tabel. Alternatif yang iPhone itu harganya segini, memorinya segini, warnanya merah, kameranya 50 megapiksel, terus beratnya 200 gram misal ya. Jadi kita sudah memecahkan atribut-atribut dari si HP ini atau kriteria-kriteria dari si HP ini dengan secara detail. Oke. Kita ingat di sini tadi ada 6 yang kita uraikan, di sini ada 5, tapi di kalimat terakhirnya itu adalah dia ingin keunikan bentuknya. Jadi pembentukan hierarkinya ada 3 tahap identifikasi, yaitu kita menentukan tujuan.
Di sini tujuan dari masalah si laki-laki tadi itu, dia ingin membeli HP dengan kriteria tertentu yang sudah disebutkan tadi. Terus kriteria yang sudah disebutkan yaitu ada harga, kapasitas memori, warna, pixel kamera, berat, dan keunikan bentuk HP. Terus ada alternatifnya yang sudah disebutkan si laki-laki tadi, itu ada iPhone 15, Samsung S24, Mito 201, dan Infinix 50i. Langsung saja, ini adalah bentuk hierarki dari informasi yang diperoleh. Teman-teman sudah bisa lihat di sini ada tujuan masalah dan membeli HP sama kriterianya. Terus ada alternatif-alternatif jikalau kita fokus kepada salah satu kriterianya saja. Informasi di atas ini dapat kita gunakan untuk menentukan ranking relatif dari setiap atribut. Jadi jika kita menentukan atribut apa yang akan kita fokuskan, maka kita bisa merankingkan menyusun apa saja yang akan menjadi alternatif paling atas. Misalnya kita patok di harga gimana, memori kira-kira dapatnya alternatif HP apa, warna, sama kamera, berat, keunikan, nah gitu. Nah yang kedua, kriteria kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk mempertimbangkan bobot. Nah setiap kriteria ini nantinya akan ditentukan mana bobot yang paling besar daripada si kesukaan si laki-laki tadi. Katanya mau bobot yang kayak gimana. Kira-kira harga itu dia mau yang harganya murah kah atau yang memorinya besar? Itu nanti akan dijawab oleh laki-laki sebentar. Kita gambarkan ya. Nah, kepentingannya di sini dia katanya saya lebih mengutamakan kemurahan harga. Kemudian keunikan bentuk dan berat HP. Sedangkan kriteria lain merupakan prioritas terakhir. Kita bisa tangkap di sini tentunya harga akan menjadi bobot paling prioritas, bobot paling besar dibanding kriteria-kriteria lainnya. Tapi tidak lupa keunikan bentuk dan berat HP itu tidak kalah pentingnya, tetap saja dia tidak sama penting dengan kriteria-kriteria yang tidak disebutkan olehnya. Yang lain seperti memori, warna, dan kamera. Dia tentu saja keunikan bentuk dan berat HP ini masuk di kepentingan juga, tapi dia tidak lebih penting daripada harga yang merupakan kriteria yang paling dipentingkan. Solusinya, untuk solusi kita kali ini, kita akan menggunakan statistika, menggunakan perbandingan berpasangan untuk mengetahui derajat kepentingan relatif antar kriteria. Terus, matriks perbandingan berpasangan adalah tabel yang menunjukkan seberapa penting tujuan ke I dibandingkan dengan tujuan ke J. Maksudnya di sini adalah kita akan melakukan perbandingan menggunakan tabel yang membandingkan antara kedua kriteria dan membandingkan setiap kriteria dengan kriteria yang lainnya satu persatu ya, menggunakan perbandingan. Jadi namanya di sini menggunakan matriks perbandingan berpasangan. Maksud dari ke I dan ke J itu berarti dalam baris 1 itu akan dibandingkan dengan si kolom 1 juga. Dan seterusnya, kolom 1 dengan baris 1 dengan kolom 2, baris 1 dengan kolom 3 dan seterusnya hingga baris ke-6 atau seluruh kriteria akan dibandingkan secara berpasangan. Tidak lupa, tentu saja kalau misalnya kita bicara statistika itu akan ada angka-angka bobot kepentingan. Di sini masuk tentu saja yang dari kepentingan-kepentingan tadi kita akan memberikan bobot dan menangkap apa yang lebih penting atau cukup penting atau sangat lebih penting atau mutlak lebih penting. Untuk 1 itu dia sama penting. Oke. Untuk 3 harusnya 3 di sini itu cukup penting atau moderate, 5 lebih penting atau strong, 7 sangat lebih penting atau very important. Terus untuk 9 mutlak lebih penting atau ekstrem atau mutlak, dia nggak ada lagi yang lebih penting daripada itu. Oke. Masuk saja kita langsung ke matriks pembobotan. Nah, katanya di sini
dia ingin mengutamakan kemurahan harga, terus kemudian keunikan bentuk dan berat HP, dan kriteria yang lain itu merupakan prioritas terakhir. Di sini teman-teman bisa lihat ada banyak ya angka-angka 1, terus ada sepertiga, satu, satu, 3. Kok bisa ada yang 5, ada yang cuma 5, ada yang sepertiga, terus ada juga yang cuma 3. Nah, tidak lupa di sini saya tambahkan notes. H itu harga, M itu memori, W itu warna, K itu kamera, B itu berat, U itu unik. Langsung saja kita jelaskan bagaimana ini sampai kenapa ada angka-angka 5, 3 sama 1, 1 per 5. Matriks pembobotan itu, cara pembobotannya itu kayak gini. Untuk baris pertama, dia pembandingannya dari baris per baris ya. Dari baris sini, misalnya, kan tadi katanya itu dia mengutamakan kemurahan harga. Berarti harga tuh dipentingkan banget. Jadi dia kalau misalnya di tabel sini, kita mulai saja dulu dari harga dengan harga. Itu dia 1 katanya karena dia sama penting. Karena perbandingan antara harga dengan harga itu merupakan kriteria yang sama. Jadi dia 1 sama penting. Nah, tapi nilainya akan beda jika kita membandingkannya dengan kriteria memori. Harga, jikalau dibandingkan memori itu dia nilainya 1 misalnya. Nah, bobot dari si harga ini, dia lebih penting. Dia lebih penting daripada si memori. Memori ini tidak disebutkan di dalam sini. Kriteria lain merupakan prioritas terakhir. Memori itu masuk dalam prioritas terakhir. Memori sama warna sama kamera itu prioritas terakhir. Jadi nilainya bobotnya kalau misalnya dibandingkan dengan si harga itu berbobot 5 daripada si memori. Jadi kita bisa lihat di sini ya, 5x per x sama dengan 5. X-nya pasti dihilangkan. Karena, dan di sini kalau misalnya kita lihat baris per baris ya, harga di sini bertemu dengan memori. Oke. Jadi harga itu jauh lebih penting daripada kriteria memori. Jadi harga jauh lebih penting daripada kriteria memori. Bisa juga kita bilang harga ini 5 kali lebih penting daripada kriteria memori. Nah, di sini teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya kenapa sih ada 1/5? Nah, 1/5 itu dia inverse dari atau kebalikan dari perbandingan tadi. Si memori jika dibandingkan dengan harga berarti kan masuk ke baris kedua. Si memori itu dia X. Terus harga itu 5X, maksudnya 5 kali lebih penting daripada memori ini, daripada si kriteria memori. Jadi X banding 5X sama dengan 1 banding 5. Oke, paham dia? Jadi 1 banding 5 ya. Nilainya jadi 1 banding 5. Jadi si memori ini hanya mungkin ya bisa dibaca juga 1/5 karena kurang penting jika dibandingkan dengan kriteria harga. Nah, memori sama warna tidak disebutkan oleh si laki-laki tadi. Oke, kita lihat lagi di sini. Memori sama warna itu tidak disebutkan oleh si laki-laki tadi. Jadinya mereka itu berbobot sama. Memori berbanding 1 dengan warna karena berada di tingkat kepentingan yang sama. Mereka ada di tingkat kepentingan yang sama, tapi tidak ada yang penting. Tidak ada yang lebih berat pentingnya kemana gitu. Nah, kita bisa lihat lagi kenapa di sini H sama B itu 3. Karena B ini tadi apa ya? B itu berat. Berat itu dia punya bobot kepentingan juga. Dia tidak sama seperti si memori, warna, dan kamera. B ini memiliki bobot cukup penting daripada si harga. Jadi harga ini cukup penting juga daripada si berat ini. Jadi itu. Oke, jadi makanya nilainya bukan 5 karena harga memang lebih penting, tapi berat memiliki bobot juga, jadi yang diantarkan ke situ jadi nilainya 3 saja. Jadi si harga tidak sangat penting karena si berat juga ini cukup penting dalam kriteria kali ini.
Begitu juga dengan si konika. Lanjut. Oke, mohon maaf tadi kita langsung masuk ke dalam konsep eigen. Saya harus antarkan juga eigen ini apa. Eigen ini merupakan perengkingan prioritas setiap kriteria berdasarkan matriks perbandingan berpasangan. Jadi kita akan memberikan bobot dan akan menentukan vektor bobot dari bobot tersebut dan akan melihat bobot mana yang paling berat dan akan menjadi bobot yang paling atas. Kita ranking dia jadi bobot yang paling atas dan itu menjadi kriteria paling prioritas. Oke, perengkingan prioritas itu maksudnya dari matriks yang sudah kita buat tadi. Oke, insya Allah paham ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mencari ininya perbandingan matriks berpasangannya. Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan, maka vektor bobot yang berbentuk adalah A matriks sama dengan WT atau bobot vektornya tadi atau sama dengan N itu juga matriks karena N kali N ya bentuknya tadi ya. Terus ada vektor bobotnya dikali. Hasil ini merupakan hasil yang paling akhir nanti akan kita putuskan. Tapi nantinya akan ada beberapa cara. Kita harus mencari atau menormalisasikan setiap kolom dari si matriks A. Sehingga kita bisa bilang sigma I dalam baris AIJ itu sama dengan 1. Penjumlahan dari baris-baris A, baris-baris matriks itu sama dengan 1. Yang nanti kita akan sebut sebagai A aksen. Nah, untuk vektor bobotnya sendiri itu akan menggunakan rumus 1/n sigma dari kolom. Sigma dari hasil penjumlahan. Sigma itu kan penjumlahan total keseluruhan dibagi 7 atau n dibagi kriteria-kriterianya tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke pencarian atau normalisasi dari si matriks. Nah, tadi kan kita udah bobot-bobotin nih, ada 155, 1/5, 1/1/3. Nah, kita normalisasi dia jadi 1/5 tadi 1/5 itu 0,2, untuk 1/3 dia 0,3 dan seterusnya. Ini 1/5 dijadikan desimal semuanya. Oke, lanjut. Nah, di sini masih dalam tahap normalisasi. Ini kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Dia 0,2 dapat 2,26, ini sigma juga ya, sama 14, tapi tidak dibagi rata-rata karena belum vektor ya, belum mencari vektor. Ini baru normalisasi. Nah, nantinya per matriks itu akan dibagi dengan hasil dari sigma 1/2,26. 1 bagi 2,6, 5 bagi 14. Ini kan 5 tambah 3, 8, tambah 6, 14. Nah, 5 bagi 14, 3 bagi 6, dan seterusnya. Nah, setelah dinormalisasikan, setelah dibagi seperti ini akan menghasilkan hasil seperti ini. Setelah dinormalisasikan, kita kan target dari awal tadi adalah menormalkan setiap kolom J dalam matriks A sedemikian hingga sigma dari kolom ini akan berhasilkan sama dengan 1. Sama dengan 1, sama dengan 1. Jadi, jikalau teman-teman mau menggoogle atau mengoperasikan kolom ini, maka kalau dijumlahkan itu akan menghasilkan 1. Oke, mungkin teman-teman bisa coba saja sendiri. Tentunya ini merupakan salah satu proses ya. Kita harus mencoba dan harus memang hasilnya sama dengan 1. Dan pecahan-pecahannya jadi seperti ini. Lanjut, masuk ke dalam pencarian vektor bobot. Untuk setiap baris I di dalam A aksen, hitunglah nilai rata-ratanya. Jadi ini dibilang nilai A aksen ya. A aksen karena sudah masuk ke dalam matriks yang sudah dioperasikan atau dicari rata-ratanya. Ini sama aja sama bobot-bobot yang tadi, cuma bentuknya sudah kalau kita jumlahkan semuanya itu sama dengan 1. Oke. W atau bobot vektor ini akan kita jumlahkan semuanya. Kita jumlahkan dulu. Terus nanti akan
dibahagi sama N. Karena di sini kita jumlahkan, jadi nantinya jumlahnya akan dibagi 7 ditambah dengan yang sisanya tadi ya. Itu akan menghasilkan 0,4188. Jadi baris pertama bobot vektornya itu 0,4188 dan untuk baris kedua bobot vektornya 0,0689 sama dengan 34, baris 34. Baris ke-5 dan ke-6 itu 0,1872. Jadi kita simpulkan di sini bobot vektornya itu 0,4188, 0,089 dan seterusnya. Setelah kita mendapatkan bobot vektornya, ini dia bobot vektornya, akan kita implementasikan ke dalam rumus yang kita gambarkan tadi paling awal, yaitu hitung A atau matriks dikalikan dengan bobot vektor. Ini adalah tahap dari uji konsistensi, tahap awal dari uji konsistensi. Ini adalah langsung saja, ini langkah pertama, kita kalikan matriks A dengan bobot vektor. Ini adalah hasilnya. Tentu saja kalau kita operasikan ini secara manual, tentu akan memakan waktu yang sangat lama, maka operasi-operasi seperti ini memang harus diharuskan untuk menggunakan sebuah tool atau aplikasi. Jadi setelah hasil perkalian ini, tentu saja hasil perkalian matriks itu sangat rumit ya. Kita lanjut saja langsung ke hasilnya. Itu kita dapat hasil perkalian dari A kali vektor, A kali bobot vektor. Itu 2,5761, 0,41. Nah, dan untuk yang kedua, karena ini sudah masuk ke dalam tahap uji konsistensi, langkah kedua dari uji konsistensi itu adalah menghitung nilai T. T ini rumusnya 1/n sigma NI sama dengan 1, yang di dalam kurungnya itu akan dijumlahkan semuanya per pembagian dari perkalian matriks A kali vektor bobot vektor. Jadi 2,5761 di atas sama 0,4154 dan seterusnya. Ini akan kita substitusikan ke dalam sini menjadi yang paling atas. Terus dan yang di bawah elemen ke I pada bobot vektor ya, atau kita masukkan saja bobot vektornya ke dalam sini. Jadi 2,5761 bahagi 0,4188 plus ini dan seterusnya. Dari sini kita dapatkan bahwa nilai T-nya itu 6,0579. 1/n ya, mohon maaf tadi 1/n. N itu matriksnya. Jumlah matriksnya, jumlah ukuran matriksnya. Itu ada 6 kali 6. Jadi 1/6 kali ini semua. Itu kita dapatkan hasil 6,0579. Nah, untuk mencari indeks konsistensi dari hasil matriks ini, karena kita sudah mendapatkan nilai T dan tentunya saja N itu sama dengan 6, maka konsistensi indeks atau CI sama dengan rumusnya itu T kurang N per N kurang 1. T kurang N ini kita langsung masukkan saja substitusi ke dalam sini. 6,0579 kurang 6. Terus 6 kurang 1 sama dengan 5. Konsistensi indeks yang kita dapat adalah 0,011. Nah, ini dikurang, terus ini dibagi 5. Oke, dapatnya 0,011. Nah, sesingkat itu untuk langkah-langkahnya. Nah, ini dia konsep uji konsistensinya. Tentu saja akan terdapat beberapa tolak ukur dan parameter. Di sini ada 3 parameter ya. Jika CI atau konsistensi indeks itu sama dengan 0, maka matriks A itu pengukuran perbandingan dari matriks A itu konsisten. Oke. Dan untuk selanjutnya, yang kedua, jika konsistensi indeks bahagi random index N kurang dari sama dengan 0,1, maka A itu cukup konsisten. Dan keputusan yang terakhir itu ada kondisi terakhir itu ada jika konsistensi indeks per random index N
lebih dari 0,1, maka matriks A ini sangat-sangat tidak konsisten. Itu merupakan tolak ukur statistika dalam menentukan jika variabel atau array penelitian yang digunakan ini bisa digunakan lebih lanjut lagi atau valid ininya penelitiannya. Nah, lanjut. Indeks random RIN. RIN itu apa sih? RIN itu adalah random index yang sudah ada aturannya sendiri. Kalau di sini katanya indeks random RIN adalah nilai rata-rata CI yang dipilih secara acak pada A dan diberikan sebagai berikut. Jadi, random index itu memang sudah ada aturannya. Jika N sama dengan 2, itu makanya RIN itunya 0. Kalau misalnya N-nya itu 3, RIN-nya itu 0,58, dan seterusnya. Di sini kita pakai N-nya di materi saya kali ini itu N-nya 6. Jadi, random index yang kita ambil adalah random index yang ke-6. Itu 1,24. Oke. Lanjut saja, berarti kita bandingkan ya, kita bahagi dulu ya. Konsistensi indeks ini 0,0116 bahagi 1,24, kita dapat hasilnya berapa ya? Hasil dari uji konsistensi ini. Oke, untuk R sama dengan 6, diperoleh RIN atau 6 sama dengan 1,24. Sehingga, kalau kita bahagi 0,00116 bahagi 1,24, sama hasilnya itu sama dengan 0,0093. Nah, sesuai dari syaratnya yang tadi itu adalah jika hasil pembagian ini kurang dari sama dengan 0,1, maka A itu cukup konsisten. Nah, dari hasil uji ini kita dapat hasil 0,093, yang dimana 0,093 ini kurang dari sama dengan 0,1. Maka kita dapat kita baca saja. Berdasarkan hasil perbandingan di atas, maka perbandingan berpasangan matriks A itu konsisten. Bisa dibilang konsisten. Maka hasil pengukuran dari matriks A ini, dari perbandingan berpasangan ini, setiap kriteria dibandingkan, terus diambilkan bobot vektornya, itu dibilang cukup konsisten, dan hasil dari analisis itu valid dan dapat digunakan untuk penelitian yang lebih lanjut lagi. Oke, jadi materi saya itu dari pengertian AHP sampai uji konsistensi matriks. Jadi mungkin terima kasih. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk ujian akhir semester sistem pendukung keputusan saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan melanjutkan presentasi tentang analitik hierarki proses AHP yang telah dijelaskan sebelumnya, itu telah dicontohkan oleh rekan saya, yaitu Hilal. Selanjutnya saya akan melanjutkannya. Jadi, seperti biasa kita lihat pada slide-nya. AHP memvisualisasikan masalah dalam bentuk hierarki. Di bagian paling atas kita memiliki tujuan utama, yaitu membeli HP. Ini adalah tujuan utama yang ingin kita capai. Kemudian di bawahnya terdapat kriteria yang akan kita gunakan untuk memilih HP yang tepat. Kriteria ini antara lain harga, ada memori, warna, kamera, berat, dan keunikan. Setiap kriteria ini memiliki bobotnya masing-masing yang menunjukkan beberapa penting kriteria tersebut dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya di sini kita lihat harga memiliki bobot 0,4188, yang berarti kriteria harga memiliki pengaruh yang cukup besar dalam keputusan pembelian HP, sementara kriteria lainnya seperti memori dan warna memiliki bobot yang lebih kecil, yaitu 0,0689. Nah, di bagian paling bawah hierarki kita memiliki alternatif. Nah, alternatif di sini dalam contohnya ini adalah N70, N73, N80, dan N90. Ini bisa merepresentasikan berbagai merek atau tipe HP yang sedang kita
pertimbangkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu matriks perbandingan berpasangan untuk harga diperoleh dari data harga setiap HP. Oke, lanjut. Seperti yang bisa kita lihat, matriks ini berbentuk persegi dengan alternatif N70, N73, N80, dan N90 sebagai baris dan kolom. Setiap sel dalam matriks menunjukkan perbandingan antara dua alternatif, misalnya sel baris N70 dan kolom N73 berisi dari nilai 3,1 per 2,3. Ini berarti kita membandingkan harga HP N73 dengan harga HP N70. Bagaimana angka-angka ini diperoleh? Nah, angka-angka ini diperoleh dari data harga setiap HP. Misalkan harga HP N70 adalah 2,3 juta rupiah. Nah, harga HP N70 adalah 2,7 juta rupiah. Harga HP N73 adalah 3,1 juta rupiah. Harga HP N80 adalah 3,73 rupiah. Dan harga HP N90 adalah 4,7 juta rupiah. Oleh karena itu, perbandingan antara N73 dan N70 adalah 3,1 per 2,3. Begitu pula dengan perbandingan lainnya. Lalu interpretasi nilai bisa kita lihat yaitu nilai 1. Pada diagonal utama, matriks menunjukkan perbandingan suatu alternatif dengan dirinya sendiri. Misalkan N70. Nah, N70 dibandingkan dengan N70. Nah, ya tentu saja hasilnya sama, yaitu nilainya 1. Lalu nilai yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa alternatif di kolom lebih mahal dari alternatif di baris. Misalnya 3,1 per 2,3 sekitar 1,35. Menunjukkan N73 sedikit lebih mahal dari N70. Nilai yang kurang dari 1 kebalikan dari nilai di atas diagonal menunjukkan bahwa alternatif di baris lebih murah dari alternatif di kolom, misalnya 2,3 per 3,1 sekitar 0,74, menunjukkan N70 sedikit lebih murah dari N73. Selanjutnya, oke, setelah kita memiliki matriks perbandingan berpasangan untuk kriteria harga, langkah selanjutnya adalah melakukan normalisasi untuk mendapatkan bobot prioritas. Proses normalisasi ini penting untuk mengubah angka-angka perbandingan menjadi bobot yang digunakan untuk perbandingan antar alternatif. Nah, bagaimana proses ini dilakukan atau proses normalisasi ini dilakukan? Proses normalisasi yang ditunjukkan di slide ini agak berbeda dari normalisasi yang ditunjukkan pada slide pertama yang Anda berikan sebelumnya. Pada slide ini normalisasi dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, menjumlahkan setiap kolom. Pertama, kita menjumlahkan nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks perbandingan berpasangan. Karena matriks ini berasal dari perbandingan harga langsung, bukan skala 1 sampai 9. Dan hanya ada 4 alternatif, maka hasil dari penjumlahan setiap kolom menghasilkan angka yang sama. Tidak ditunjukkan secara eksplisit di slide, tetapi implisit karena angka-angka setelah normalisasi sama setiap kolom. Lalu yang kedua, membagi setiap elemen dengan jumlah kolomnya. Nah, kita lihat baris pertama N70, setiap elemen akan menjadi 0,3505 per X. Baris kedua N73, setiap elemen akan menjadi 0,261 per X. Lalu baris ketiga N80 setiap elemen akan menjadi 0,2179 per X. Lalu baris keempat N90 setiap elemen akan menjadi 0,175 0,1715 per X. Karena semua angka dalam satu baris dibagi dengan angka yang sama, X, maka perbandingan antara angka dalam satu baris ya tetap sama. Lalu kita bisa lihat menghitung rata-rata baris. Setelah pembagian, langkah selanjutnya adalah menghitung rata-rata setiap baris. Karena semua angka dalam setiap baris sama, maka rata-ratanya akan sama dengan angka tersebut. Inilah yang menghasilkan vektor W sama dengan 0,3505, 0,2601, 0,2179, dan 0,1715. Nah, vektor W ini adalah bobot prioritas untuk setiap alternatif berdasarkan kriteria harga. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya, khususnya untuk kriteria harga, metode ini berfokus pada perbandingan setiap harga dengan harga minimum dari semua alternatif. Di sini kita bisa melihat, ya, mencari harga minimum.
min harga. Langkah pertama adalah mencari harga minimum dari semua alternatif yang ada. Dalam contoh ini, harga alternatif adalah 2,3, 3,1, 3,7, dan 4,7. Nilai minimumnya adalah 2,3. Ini ditunjukkan dengan minimal harga sama dengan min dalam kurung 2,3, 3,1, 3,7, 4,7 sama dengan 2,3. Nah, normalisasi dengan membagi harga dengan min harga setelah mendapatkan harga minimum, setiap harga alternatif dibagi dengan harga minimum tersebut, N70. Misalnya, harga N70 adalah 2,3, normalisasinya adalah 2,3 per 2,3 adalah 1. Nah, N73, harga N73 adalah 3,1. Normalisasinya adalah 2,3 per 3,1 adalah 0,74. Selanjutnya N80, harga N80 adalah 3,7, normalisasinya adalah 2,3, 3,7, dan 0 sama dengan 0,62. Selanjutnya yang terakhir, N90, harga N90 adalah 47, normalisasinya adalah 2,3, dan 4,704 sama dengan 0,49. Selanjutnya, bagaimana proses normalisasi ya pada slide ini, yaitu menjumlahkan nilai relatif. Langkah pertama adalah menjumlahkan semua nilai relatif yang telah dihitung sebelumnya. Dalam contoh ini, yaitu total 1 tambah 0,74 tambah 0,62 tambah 0,49 sama dengan 2,85. Lalu yang kedua, membagi setiap nilai relatif dengan total. Setiap nilai relatif dibagi dengan total yang telah dihitung. N70, trik 2, 1 per 2,85 sama dengan 0,350. N73, 0,74 dibagi 2,85 adalah sama dengan 0,260. Selanjutnya N80, 0,62 dibagi dengan 2,85 sama dengan 0,218. Selanjutnya N90, 0,49 dibagi 2,85 sama dengan 0,172. Hasil akhirnya adalah bobot prioritas atau W. Hasil pembagian ini menghasilkan bobot prioritas akhir untuk setiap alternatif. Bobot-bobot ini kemudian dikumpulkan dalam vektor W sama dengan dalam kurung 0,350, 0,260, 0,218, 0,172. Selanjutnya, yaitu matriks perbandingan berpasangan untuk memori diperoleh dari data memori setiap HP. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan menggunakan matriks perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot prioritas bagi setiap alternatif berdasarkan kriteria ini. Bagaimana matriks perbandingan berpasangan untuk memori dibuat? Matriks ini dibangun berdasarkan data memori setiap HP. Misalkan, HP N70 memiliki memori 3,5 GB. HP N73 memiliki memori 42 GB dan HP N80 memiliki memori 40 GB. HP N90 memiliki 90 GB. Setiap sel dalam matriks menunjukkan perbandingan antara dua alternatif. Misalnya, perbandingan N70 dengan N73 adalah 35 per 42. Perbandingan N73 dengan N70 adalah 42,35, kebalikan dari sebelumnya. Lalu perbandingan N70 dengan N80 adalah 35 per 40, dan seterusnya. Nilai 1 pada diagonal utama menunjukkan perbandingan suatu alternatif dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana bobot prioritas dihitung? Yaitu yang pertama, menjumlahkan setiap kolom pada matriks. Selanjutnya normalisasi. Setiap elemen dalam matriks dibagi dengan jumlah kolom yang bersangkutan. Ini menghasilkan matriks yang dinormalisasi. Lalu selanjutnya menghitung rata-rata baris. Rata-rata dari setiap baris dihitung. Nilai rata-rata ini merupakan bobot prioritas untuk alternatif tersebut. Selanjutnya, proses perhitungan ini menghasilkan vektor bobot W sama dengan dalam kurung 0,1691, 0,2029, 0,1932, dan 0,4348. Selanjutnya, matriks perbandingan berpasangan untuk warna diperoleh dari data warna setiap HP.
Jadi selanjutnya warna dalam konteks AHP berbeda dengan kriteria harga yang tadi yang telah dijelaskan dan memori yang datanya berupa angka kuantitatif. Kriteria warna bersifat kualitatif. Slide ini menunjukkan cara tidak lazim untuk membuat matriks perbandingan bersama untuk kriteria kualitatif. Mari kita bahas secara detail. Sekarang kita akan membahas kriteria warna. Kriteria ini berbeda dengan harga dan memori karena bersifat kualitatif. Slide ini menunjukkan cara yang tidak umum dan membuat matriks perbandingan bersama untuk kriteria warna. Biasanya untuk kriteria kualitatif kita menggunakan skala perbandingan satu sampai 9 untuk menyatakan profesi relatif antar alternatif. Namun slide ini menggunakan pendekatan yang berbeda. Baik, slide ini tampaknya mencoba mengkuantitatif warna dengan menggunakan angka, meskipun tidak jelas apa maksudnya angka 256 dan 16 10 24 atau 16 10 26. Kemungkinan angka-angka ini berkaitan dengan representasi warna dari nilai RGB atau representasi warna dalam memori. Namun tanpa informasi lebih lanjut, sulit untuk menginterpretasikan makna tepatnya. Yang jelas matriks ini dibangun dengan cara berikut. N70, N73, dan N80 dibandingkan satu warna lain dengan nilai 1. Ini mengimplikasikan bahwa dalam konteks perbandingan ini warna N70, N73, dan N80 dianggap setara atau tidak ada preferensi di antara ketiganya. N90 dibandingkan dengan N70, N73, dan N80 dengan nilai 16, 1024 per 256 atau 16 10 26 per 256. Ini menghasilkan nilai yang sangat besar, mengindikasikan bahwa N90 sangat lebih disukai dibandingkan ketiga alternatif lainnya dalam hal warna. Lalu yang selanjutnya perhitungan bobot prioritas. Meskipun metode pembuatan matriks tidak lazim, perhatikan bobot prioritas tetap mengikuti prinsip dasar AHP. Menjumlahkan setiap kolom dijumlahkan karena N90 memiliki nilai yang sangat besar dibandingkan dengan yang lainnya. Jumlah kolomnya akan didominasi oleh nilai tersebut. Normalisasinya yaitu setiap elemen dibagi dengan jumlah kolomnya karena nilai N90 sangat dominan. Bobot untuk N90 akan mendekati 1, sementara bobot N70, N73, dan N80 akan sangat kecil. Hasilnya adalah vektor W sama dengan dalam kurung 0,0149, 0,0149, 0,0149, dan 0,9552. Baik, selanjutnya ada cara lain untuk menormalisasikan warna tersebut, yaitu pendekatan ini tidak lazim dalam AHP dan sebaiknya dihindari. Namun untuk tujuan pemahaman dan perbandingan, mari kita bahas cara kerjanya. Bagaimana perhitungan ini dilakukan? Selain ini tampaknya masih menggunakan ide yang mengkuantifikasi warna dengan angka. Asumsi yang masih belum jelas adalah N70, N73, N80 masing-masing memiliki nilai 256. N90 memiliki nilai 16 kali 1024 dan 1638 angka. Baik, kita langsung berfokus saja pada proses perhitungan adalah sebagai berikut. Menjumlahkan semua nilai warna. Semua nilai warna dijumlahkan itu total warna 256 plus 256 plus 256 plus dalam kurung 16 kali 1024 sama dengan 1752. Menghitung bobot dengan membagi nilai setiap warna dengan total bobot setiap warna dihitung dengan membagi nilainya dengan total N70 256 bahagi 17.152 sama dengan 0,015. N73 256 dibagi 17.152 sama dengan 0,015. N80 256 dibagi 17.152 sama dengan 0,015. N90 dalam kurung 16 kali 1024 per 17.152 sama dengan 0,955. Hasil akhir bobot prioritas W. Hasil perhitungan ini menghasilkan vektor bobot W sama dengan dalam kurung 0,015, 0,0015, 0,015, dan 0,955. Bobot ini sekali lagi menunjukkan preferensi yang sangat kuat terhadap N90. Hal ini disebabkan oleh nilai yang sangat besar diberikan kepada N90 dibandingkan dengan alternatif lainnya. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana matriks perbandingan berpasangan untuk kamera diperoleh dari data kamera setiap HP.
Slide ini menggunakan matriks perbandingan berpasangan untuk menentukan bobot prioritas meskipun dengan skala yang sedikit berbeda dengan skala Sati yang umum digunakan 1-9. Baik, langsung saja perhatikan angka-angka dalam matriks. 1 menunjukkan perbandingan yang setara atau tidak ada preferensi antara dua alternatif. Ini muncul di diagonal utama, yaitu N70 dan N70. Perbandingan suatu alternatif dengan dirinya sendiri dan beberapa perbandingan lainnya. Selanjutnya, 2/3,2 atau 0,625 muncul dalam beberapa perbandingan, misalnya N70 dibandingkan dengan N73 dan N80. Ini menunjukkan bahwa N70 kurang disukai dibandingkan N73 dan N80 dalam hal kualitas kamera. Yang berikutnya kita perhatikan yaitu 3,2/2 atau 1,6 merupakan kebalikan dari 2/3,2 dan muncul dalam perbandingan N73 dan N80 dengan N70. Ini menunjukkan bahwa N73 dan N80 lebih disukai daripada N70. Lalu bagaimana bobot prioritas dihitung? Yang pertama, menjumlahkan setiap kolom pada matriks. Lalu yang selanjutnya, normalisasikan matriks tersebut. Lalu selanjutnya, menghitung rata-rata baris. Selanjutnya, proses perhitungan ini dihasilkan vektor bobot W sama dengan dalam kurung 0,1932, 0,3077, 0,3077, dan 0,1932. Selanjutnya, jadi bagaimana proses perhitungan dari total kamera? Kita lihat, yaitu total kamera sama dengan 2 tambah 3,2 tambah 3,2 tambah 2 sama dengan 10,4. Lalu selanjutnya menghitung bobot dengan membagi nilai setiap kamera dengan total. Di sini kita lihat N70 sama dengan 2/10,4 sama dengan 0,192. Yang selanjutnya N73 sama dengan 3,2/10,4 sama dengan 0,308. Selanjutnya N80 3,2 per 10,4 sama dengan 0,308. N90 2/10,4 sama dengan 0,192. Hasil akhir bobot prioritas W. Hasil perhitungan ini menghasilkan vektor bobot W 0,192, 0,308, 0,308, dan 0,192. Baik. Selanjutnya, mari kita lihat matriks perbandingan berpasangan untuk berat diperoleh data dari berat setiap HP. Baik, kita lihat di matriks tersebut. Di matriks ini dibuat dengan membandingkan berat setiap HP secara berpasangan. Misalnya, HP N70 memiliki berat 1,16 unit, misalkan kilogram atau gram. Lalu HP N73 memiliki berat 1,26 unit. Lalu HP N80 memiliki berat 1,34 dan HP N90 memiliki berat 1,91. Jadi setiap sel dalam matriks menunjukkan perbandingan antara dua alternatif. Contohnya, perbandingan N70 dengan N73 adalah 1,16 per 1,26. Perbandingan N73 dengan N70 adalah 1,26 per 1,16, kebalikan dari sebelumnya. Lalu perbandingan N70 dengan N80 adalah 1,16 per 1,34, dan seterusnya. Nilai 1 pada diagonal utama menunjukkan perbandingan suatu alternatif dengan dirinya sendiri. Lalu bagaimana bobot prioritas dihitung? Yang pertama, menjumlahkan setiap kolom, normalisasi, lalu menghitungkan rata-rata baris. Perhitungan ini menghasilkan vektor bobot W dalam kurung 0,2713, 0,2947, 0,2251, dan 0,1790. Lalu ada cara lain, yaitu kita melihat minimal berat dari berat HP yang akan kita beli. Yang pertama, kita mencari nilai minimum dari semua berat HP Bisa kita lihat di sini, yaitu min berat sama dengan min dalam kurung 1,26, 1,16, 1,34, 1,91 sama dengan 1,16. Lalu kita lihat menghitung bobot dengan membagi berat setiap HP dengan minimal berat. Pertama, N70 1,26 per 1,16 sama dengan 1,16
1,09 adalah kesalahan perhitungan. Seharusnya 1,09 bukan 0,92. Lalu selanjutnya N73 1,16 per 1,26 sama dengan 0,90. Lalu N80 1,16 per 1,34 sama dengan 0,87. Lalu N90 1,16 per 191 sama dengan 0,61. Baik, selanjutnya pada slide ini kita melihat bagaimana menormalkan total berat tersebut. Nah, kita lihat di slide ini, yaitu total berat sama dengan 1,09 plus 0,92 tambah 0,87 tambah 0,61 sama dengan 3,49. Ada perbedaan dengan slide sebelumnya karena ada pembulatan pada angka-angka tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir adalah menormalisasikan dengan membagi setiap nilai dengan total. Dapat kita lihat hasil akhirnya dengan pembulatan adalah vektor W 0,294, 0,271, 0,256 dan 0,179. Nah, selanjutnya matriks perbandingan berpasangan untuk keunikan diperoleh secara subjektif, subjektif atau dari persepsi user, yaitu N90 lebih unik dibandingkan N80, N80 lebih unik dibandingkan N73, dan N73 lebih unik dibandingkan N70. Lalu matriks perbandingan berpasangan untuk keunikan diperoleh secara subjektif dari persepsi user. Nah, kita lihat di sini, angka 1 menunjukkan bahwa dua HP dianggap sama uniknya. Ini muncul di diagonal utama. 1/2 menunjukkan bahwa handphone di kolom sedikit kurang unik dibandingkan HP di baris. Misalnya N70 dibandingkan dengan N73. Diberi nilai 1/2, berarti N70 sedikit kurang unik dari N73. Yang kedua, merupakan kebalikan dari 1/2, menunjukkan bahwa HP di baris sedikit lebih unik dibandingkan HP di kolom. Misalnya N73 dibanding dengan N70 diberi nilai 2. Lalu 1/3 menunjukkan bahwa HP di kolom kurang unik dibandingkan HP di baris. Lalu 3. 3 merupakan kebalikan dari 1/3, menunjukkan bahwa HP di baris lebih unik dibandingkan HP di kolom. 1/5 menunjukkan bahwa HP di kolom lebih jauh kurang unik dibandingkan HP di baris. 5 merupakan kebalikan dari 1/5, menunjukkan bahwa HP di baris jauh lebih unik dibandingkan HP di kolom. Lalu selanjutnya bagaimana bobot prioritas dihitung? Sama, menjumlahkan setiap kolom, normalisasikan, lalu menghitung rata-rata baris. Perhitungan ini menghasilkan vektor bobot W 0,0860, 0,1544, 0,2415, dan 0,5181. Lalu selanjutnya, pada slide ini menunjukkan bagaimana kita menggabungkan semua bobot yang telah kita hitung tadi untuk mendapatkan peringkat akhir dari setiap HP. Ini adalah inti dari proses AHP. Oke, langsung saja kita lihat di sini. Semua kriteria yang telah kita hitung tadi telah kita masukkan angka-angkanya. Lalu kita akan menghitung total skor. Dari langkah krusial ini menghitungkan bobot kriteria dan bobot alternatif. Total skor untuk setiap alternatif J dihitung dengan rumus berikut. SJ sama dengan sigma dalam kurung SIJ kali WI, huruf kecil, tutup kurung. Di mana SJ adalah total skor alternatif J, SIJ adalah bobot alternatif J pada kriteria I, WI adalah bobot kriteria I, dan sigma menunjukkan penjumlahan atas semua kriteria I. Intinya, kita mengalihkan bobot setiap alternatif untuk setiap kriteria dengan bobot kriteria tersebut, lalu menunjukkan hasil untuk sementara pada semua kriteria. Lalu yang keempat, memiliki alternatif dengan skor tertinggi. Setelah menghitung total skor untuk semua alternatif, kita memilih alternatif dengan skor tertinggi sebagai pilihan terbaik. Alternatif ini dianggap paling memenuhi tujuan berdasarkan preferensi yang telah diungkapkan dalam bobot kriteria dan penilaian alternatif pada setiap kriterianya. Lalu yang terakhir, hasil dan peringkat akhir.
Setelah melakukan perhitungan untuk semua alternatif, kita mendapatkan total skor sebagai berikut. N70 sama dengan 0,2396, N73 sama dengan 0,2292, N80 sama dengan 0,2198, dan N90 sama dengan 0,3114. Berdasarkan skor ini, kita dapat memberikan peringkat kepada setiap HP. N90 mendapatkan peringkat 1 terbaik. Lalu N70 yaitu peringkat 2, N73 peringkat 3, dan N80 adalah peringkat 4. Lalu kesimpulannya, proses AHP telah membantu kita mengambil keputusan yang kompleks secara terstruktur dan rasional dengan memecah masalah-masalah menjadi hierarki-hierarki kriteria dan alternatif. Kita dapat membandingkan alternatif secara sistematis dan menggabungkan preferensi kita ke dalam peringkat numerik. Dalam kasus ini, AHP merekomendasikan N90 sebagai pilihan terbaik. Nah, poin-poin penting apa yang perlu kita ingat dalam kasus menggunakan proses AHP ini? Yang pertama, bobot kriteria sangat mempengaruhi hasil akhir. Yang kedua, AHP adalah alat bantu pengambil keputusan, bukan pengganti penilaian manusia. Yang selanjutnya, konsistensi dalam penilaian sangat penting. Baik, itulah presentasi dari saya. Baik dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.